Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabati, hafizakumullah jami'a, dan semua pecinta dan pendukung setia channel kami yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, berangkat dari sebuah ayat, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, dan termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum, yaitu Allah menciptakan kalian dari bangsa kalian, dari jenis kalian. Allah menciptakan azwajan, pasangan-pasangan. Jadi termasuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kula sang panjenengan, kepada kita sekalian. Allah memberikan kita pasangan-pasangan. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, supaya kita merasa tentram, merasa bahagia dengan pasangan kita masing-masing. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian rasa kasih sayang dan saling menyayangi, saling cinta dan mengasihi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, dan ini adalah merupakan tanda-tanda Allah yang bisa dipahami, dipelajari bagi orang-orang yang berfikir, bagi orang-orang yang menggunakan akal fikirannya, bagi orang-orang yang akalnya cerdas. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa? Karena termasuk dari fungsi orang melangsungkan pernikahan, di samping dia untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar dia memperoleh keturunan-keturunan yang sah secara syariat dan memperoleh dzurriyyah-dzurriyyah yang shalihin dan shalihat. Amin Allahumma amin. Kemudian bangunan-bangunan rumah tangga yang dibentuk harus berlandaskan sakinah, mawaddah dan rahmah, yaitu rasa kasih sayang dan rasa memiliki di antara kita bersama. Litaskunu ilaiha, agar supaya kita merasa tenang, merasa tentram dan bahagia. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya, rumah-rumah kita menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian salah satu dari, ada beberapa konten sebelumnya, ada beberapa komentar yang menanyakan di channel kami tentang konsep poligami yang dibenarkan di dalam agama Islam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berpijak dari tujuan pernikahan adalah litaskunu ilaiha, agar kita merasa senang, merasa bahagia, merasa tentram dengan kita, pasangan kita masing-masing.
Untuk merespon itu kita berangkat dari sebuah ayat Allah dalam Al-Quran sebagai penjelasan, dan harus kita memahami apa tujuan dan konteks ayat itu yang kadang-kadang salah dipahami dan mohon maaf kadang-kadang kurang benar penempatan ayat tersebut. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma ta'balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Ayat ini berangkat dimulai dari wa in khiftum. Jika kamu merasa khawatir, alla tuqsitu fil yatama, untuk tidak berbuat adil fil yatama terhadap anak-anak yatim yang kamu pelihara waktu itu, fankihu maka nikahilah wanita tabalakum yang senang bagi kamu, yang kamu cintai, masna 2 wa thulatha atau 3 wa ruba atau 4. Fa in ta'dilu fawahidatan, jika kamu tidak sanggup berbuat adil, fawahidatan maka cukup satu saja. Kita pahami dulu konteksnya ayat itu dan asbabul wurudnya ayat itu. Kadang banyak orang memotong ayat itu cuma diambil dari kata fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Banyak orang-orang yang cuma menggunakan ayat itu tanpa melihat sebelumnya dan tanpa melihat tafsiran penjelasan ayat yang lain, sehingga kadang-kadang poligami dianggap bias, sesuatu yang kadang-kadang bisa menguntungkan pihak lain dan juga merugikan pihak yang lainnya. Mari kita pahami dari awal itu. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, karena ayatnya tidak boleh ambil sepotong-sepotong. Jika kamu merasa khawatir untuk tidak berbuat adil terhadap anak-anak istrimu, atau mohon maaf terhadap anak-anak yatim yang kamu pelihara. Kita tahu bahwa ayat itu turun dalam rangka bukan untuk melegalkan poligami. Ayat turun itu adalah rangka untuk merespon tradisi waktu itu bangsa Arab yang kurang baik menurut pendapat Allah Subhanahu wa taala, menurut syariat. Kenapa? Karena waktu itu sebelum ayat turun, kebiasaan orang kafir Quraisy waktu itu ataupun orang-orang Islam sebelum ayat itu turun, mereka adalah memelihara anak yatim sebanyak-banyaknya. Sampai ada yang 10, 20, bahkan sampai yang ratusan jumlahnya mereka pelihara semua anak yatim itu. Kemudian mereka nikahi semuanya. Bahkan sampai ada sampai menikah sampai 30, 60, bahkan ratusan anak yatim mereka nikahi. Dan ayat itu turun untuk merespon. Ayat itu adalah untuk merespon, menjawab terhadap kejadian-kejadian atau problem-problem yang terjadi waktu itu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ayat itu adalah ayat untuk merespon terhadap orang-orang masalah waktu itu, yang mana tradisi mereka pada waktu itu adalah kebiasaan memelihara anak yatim sebanyak-banyaknya. Kemudian datang ayat Allah, jika kamu ingin memelihara anak yatim dan ingin menikahi, tolong jangan banyak-banyak, cukup 2, 3 atau 4. Jadi kalau mau melihat konteks ayat itu adalah merespon dan ingin membatasi jumlah wanita-wanita yang senang dan digandrungi waktu masyarakat waktu itu sebelum ayat itu turun. Mereka rata-rata senang memelihara anak yatim, senang memelihara anak yatim sebanyak-banyaknya, kemudian dinikahi sebanyak-banyaknya. Dan itu adalah tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga direspon, dijawab oleh Allah, kalau kamu ingin menikahi anak-anak yatim yang perempuan anak yatim yang kamu pelihara itu, jadi perlu kita pahami yang dipelihara waktu itu adalah anak-anak yatim yang perempuan rata-rata 10, 30, 60 dan dinikahi semuanya. Dan itu tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala.
Jika kamu ingin menikah dengan mereka, nikahilah 2, 3, atau 4. Jadi ayat itu adalah bukan melegalkan poligami, adalah tahdid, membatasi kalau kamu mau menikah dengan anak-anak yatim, perempuan yatim yang kamu pelihara itu maksimal 4. Tapi fa in ta'dilu, kamu jika tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka cukup satu saja. Cukup satu saja. Kalau kamu bisa berbuat adil, silahkan. Tapi kalau kamu tidak berbuat adil, cukup satu saja. Sekarang orang kan berdalih, saya kan bisa adil Ustaz. Kita akan bisa adil. Ayo kita lihat ayat lain, Allah mengatakan tentang ketidakmampuan manusia berbuat keadilan, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain Allah mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa wala in harastum. Walan ta'dilu, dan kamu selamanya tidak akan pernah mampu. Ingat lan itu ya. Walan ta'dilu, dan kamu tidak akan pernah bisa berbuat adil. Bainan nisa, di antara istri-istrimu. Walan ta'dilu, walan tastati'u an ta'dilu, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa wala in harastum. Dan kamu itu tidak akan bisa berbuat adil di antara istri-istrimu. Itu dawuhnya Allah. Wala in harastum, sekalipun kamu berusaha sekuat tenaga. Wala in harastum, sekalipun kamu berusaha, kamu tidak akan mampu berbuat adil, katanya Allah Subhanahu wa taala. Fala tamilu kullal maili, maka kamu jangan terlalu condong dengan betul-betul condong kepada salah satu istrimu. Fatadaruha kal mu'allaqah, sehingga kalau kau terlalu condong pada salah satu istrimu, fatadaruha, kamu akan meninggalkan salah satu istrimu kal mu'allaqah, seperti perempuan terlunta-lunta, seperti perempuan terkatung-katung. Apa artinya? Dibilang dia punya suami, suaminya jarang pulang, cuman pulangnya mau berlayar, mau menikah dengan orang lain, dia terikat dengan nikah dengan orang lain. Oleh karena itu, marilah kita pahami ayat itu. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walan harastum, dan kamu tidak akan mampu berbuat adil terhadap istri-istrimu. Tapi kalau kamu, katanya Allah, terpaksa harus berpoligami, katanya Allah, fala tamilu kullal maili, jangan kamu terlalu condong kepada salah satu istrimu. Kalau kamu terlalu condong kepada salah satu istrimu, fatadaruha kal mu'allaqah, kamu akan meninggalkan salah satu istrimu seperti perempuan terkatung-katung. Dibilang punya suami jarang pulang, Bang Toyib, mau menikah dia terikat dengan pernikahan dengan suaminya itu. Oleh karena itu, sekali lagi sampaikan bahwa poligami itu yang boleh ada di dalam Islam. Tapi perlu dipahami, jangan sampai alasan sunnah Rasul engkau memperkosa sunnah Rasul. Kalau kau mengatakan sunnah Rasul, bukan cuma dalam jumlah dan bilangannya, keadilannya. Ikuti Rasulullah. Rasulullah adil di dalam istri-istrinya. Ketika beliau riwayat sakit di salah satu istrinya, kemudian pada hari itu dia gilirannya pada istri yang lainnya, dia minta untuk diantar kepada istri yang punya giliran. Apakah sama dengan kita? Tidak. Kita kadang-kadang sering terlalu condong kepada salah satu istrinya. Maka jangan heran ketika ada hadis mengatakan besok kalau ada orang berjalan pincang sebelah, begini miring-miring jalannya, berarti dia orang yang poligami, tidak adil pada istri-istrinya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan bahwa poligami itu memang ada, tapi hati-hati. Perlu kita kejelasan dan memahami asbabul wurud ayat yang menentangkan poligami. Bahwa ayat itu adalah tentang membatasi batasan-batasan poligami. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengikuti Rasulullah, ayo kita ikut semuanya. Jumlahnya oke, 2, 3, 4. Tapi adilnya juga harus mengikuti Rasulullah. Kita istrinya diundi kalau mau bergian. Malamnya bergiliran tetap sama. Malam Sabtu di istri pertama, Ahad kedua, Senin ketiga, dan begitu seterusnya keadilannya. Kemudian jangan sampai condong kepada salah satu istri kita. Sangat mencintai kepada satu istrinya kemudian meninggalkan istri yang lainnya. Itu sangat tidak dibolehkan di dalam agama Islam.
Kaum muslimin, kaum muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita pahami bahwa motif poligami Rasulullah berbeda dengan kita. Rasulullah motifnya berpoligami karena dakwah lil Islam. Untuk dakwah itu karena wahyu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayo lihat istri-istri yang dinikahi Rasulullah. Rasulullah menikah dengan perempuan-perempuan yang suaminya rata-rata meninggal di bidang peperangan, dan mereka usianya adalah rata-rata usianya 50, 60, 70. Itu Rasulullah berarti murni lid dakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan wahyu bukan karena nafsu. Silahkan kalau kita panjenengan mau menikah, tiru Rasulullah, nikahilah perempuan yang umur 60, yang tidak punya suami, janda-janda tua. Niatnya apa? Untuk dakwah menolong mereka. Tapi kalau yang dinikahi adalah perempuan-perempuan yang masih muda-muda, umur 16, 19, 20 dan semacamnya, apakah lin nafsu atau lin dakwah? Kita sendiri dan Allah yang tahu jawabannya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Jangan sampai alasan sunnah Rasul kita sendiri lari dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sunnah Rasul di dalam berpoligami adalah karena dakwah. Dengan fakta dan realitas istri-istri yang dinikahi adalah mereka perempuan-perempuan yang tua-tua semuanya, yang suaminya adalah mereka yang meninggal karena peperangan. Tapi kita lihatlah, apa karena dakwah ingin menolong atau molong? Tapi yang kalau dinikahi adalah perempuan-perempuan yang cantik, yang muda-muda semuanya, umur 16, 14, 15, mohon maaf, jangan-jangan ente karena nafsu, bukan karena dakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga perlu kita perhatikan, harus melihat dari aspek akhlakul karimah. Kita melihat bagaimana rata-rata rumus perempuan, rata-rata mereka tidak menginginkan istrinya untuk dipoligami. Mereka ingin cukup satu. Dan yang kedua, kita melihat anak-anak kita, bagaimana kalau melihat ibunya dipoligami oleh bapaknya. Dan juga kita berkaca kepada anak kita sendiri, bagaimana kalau anak kita sendiri dipoligami oleh orang lain. Tentu kita sebagai orang tua tidak terima. Jadi oleh karena itu, biar kita berbuat yang betul-betul sesuai dengan syariat Islam, mari kita menjawab dengan fikih, dengan akhlak dan semacamnya. Bukan saya mengatakan poligami tidak boleh, silahkan, tapi dengan persyaratan-persyaratan yang begitu ketat. Mudah-mudahan kalau andaikan kita berpoligami, mudah-mudahan karena Allah, karena Rasulullah, karena dakwah, bukan karena lin nafsu yang kita miliki. Ingat, kita manusia biasa yang tidak terpelihara dengan Rasul. Rasulullah dijamin oleh Allah, dia punya ilat nubuwah kenabian yang tidak bisa dimiliki oleh manusia kita seperti kita sendiri. Naudzubillah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, mungkin ada beberapa aspek lain tentang motif-motif poligami. Kita tidak boleh mengharamkan, tapi kita juga harus memperhatikan. Karena kita tahu bahwa dasar dari pernikahan itu ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang wajib. Tapi kita lihat motif kita, apa karena Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kita terperangkap pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah, yang tujuannya sekedarlah untuk mempermainkan perempuan, untuk mencicipi dan semacamnya, setelah itu ditinggalkan. Kita melihat bagaimana rata-rata perempuan yang dinikahi poligami, mereka setelah habis manis padi buang ditinggalkan begitu saja, dinikahi di bawah tangan dan semacamnya. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai laki-laki dan istri-istri kita semuanya di rumah, mudah-mudahan kita jadikan sakinah, mawaddah dan rahmah pasangan yang abadi dunia dan akhirat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, demikian kajian kita tentang nikah poligami yang memang ada dalam Islam, tapi perlu kita kaji perdalam, sedalam-dalamnya, mudah kita tidak terjebak dengan hawa-hawa nafsu kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.